Jika Anda tidak suka pakai headset atau risih pakai headset seperti saya, juga tidak keberatan kalau pakai dynamic mic dipegang seperti ini, kayak nyanyi tapi intinya nyocot. Mungkin settingan yang bisa Anda lakukan adalah settingan yang sedang saya pakai. Jumpa lagi di channel Kedu. Kali ini saya akan membahas tentang setup yang saya pakai untuk membuat video. Dimulai dari kamera dulu. Kamera saya pakai yang kamera utama ini adalah sebuah camcorder dari Sony HDR PJ30 dengan resolusi 7,1 megapiksel. Ini dipinjemin teman saya terima kasih banget untuk bisa produksi video menggunakan camcorder ini, dan saya kira masih berfungsi sangat-sangat baik meskipun belum Full HD, tapi bagi saya itu sudah sangat membantu. Yang saya suka adalah flipnya ya, jadi dia bisa di flip begitu. Saya mau tunjukkan kepada Anda karena sedang saya pakai. Kalau Anda lihat, nah itu barangnya yang ada di sana itu. Nah, nggak kelihatan ya? Ya, itu sudah. Ini masih sangat layak sekali bagi saya, meskipun di tahun 2021 it works pretty good. Saya sangat suka sekali karena flipnya. Kamera yang saya pakai kedua adalah kamera GoPro Hero 7. Seperti yang Anda lihat ini, GoPro Hero 7, saya sempat beli dongle, beli tongsisnya, beli mic-nya, tapi itu semua tidak saya pakai karena ini saya pakai untuk outdoor, untuk dokumentasi. Biasanya yang saya lakukan, saya dokumentasi di luar, kemudian saya komentari, saya dubbing, saya voice over ketika sudah di indoor. Kamera jelas pakai dua, satu untuk indoor yang saya suka sekali dan satu untuk outdoor tanpa ada tambahan dan embel-embel yang lain. Lanjut ke audio. Audio saya pakai mixer Behringer Q802 USB. Ini adalah sebuah mixer yang middle low, jadi bukan middle lagi, termasuk low ya. Jadi memang mixer yang sederhana. Kalaupun Anda ingin recording, saya anjurkan untuk ambil Focusrite yang meskipun second ya ambil aja. Kalau baru emang harganya agak mahal. Tapi kalau emang budget sekali, sekarang banyak sekali ada mixer yang disambungkan juga sudah bersama include sama USB interface-nya. Mixer tidak saya setup ribet-ribet, cukup colokin mic, kemudian jadi dia kan ada USB interface-nya masuk ke PC dan direkam nanti pakai Audacity di PC atau OBS. Lanjut ke mic saya beberapa punya, tetapi kemudian pilihan saya jatuh pada dynamic mic dynamic ya, mic yang nggak usah pakai phantom power. Ini adalah merek Cinaan, dilabeli dengan nama Kretz Beta 58. Ini tembakan dari Shure Beta 58. Saya kira hasilnya juga sudah oke menurut saya, tidak ada kendala sama sekali. So far so good, dan saya tetap akan konten pakai mic ini kalau untuk indoor. Mic ini luar biasa, jadi budget harganya juga 200.000, 170, dan sangat-sangat masuk sekali bagi konten kreator pemula seperti saya ini. Saya memakai dynamic mic bukan karena tanpa sebab, karena ada alasan yang sangat penting sekali bagi saya pribadi. Karena ruangan yang saya pakai untuk recording ini tidak kedap suara dari luar masuk ke dalam. Jadi cara mengatasinya adalah dengan menggunakan mic dynamic. Dengan mic dinamik seperti ini, itu bisa mereject hanya suara yang paling dekat dengan sumber suara saja yang bisa direkam. Untuk keterangan mic dinamik lebih lanjut, Anda bisa browsing dengan mudah di YouTube, itu banyak sekali tersedia. Dan juga untuk mic dinamik tidak harus misalkan Anda pakai mic yang saya sebut tadi, itu banyak sekali variannya, dan produk-produk misalkan dari Cungkuok itu juga bagus-bagus, misalkan Hardwell Superstar itu juga bagus. Jadi ini hanya sekedar masalah pilihan saja, dan kita bisa menyesuaikan dengan budget kita masing-masing. Dan teruntuk untuk pemula, saya kira itu sudah sangat cukup sekali. Tinggal kita tentukan pilihan yang tepat dan tidak usah banyak-banyak mengeluarkan duit di awal untuk investasi. Misalkan Anda langsung beli yang bermerek, misalkan Sennheiser yang harganya 1.700 ya, kemudian Shure asli ya harganya 1.700 ya, 1.700.000 maksud saya, sampai 2.800.000 untuk hanya sekedar mic dynamic. Saya kira merek-merek seperti Kretz, Hardwell itu juga oke punya. Sekarang saya mau bicara tentang setup audionya. Jadi antara mixer tadi itu saya colokin mic, kemudian karena mixernya sudah ada USB interface-nya, saya colokin ke PC. Nah, outnya PC dari speakernya itu saya colokin ke speaker Bluetooth. Kenapa ini penting sekali saya colokin ke speaker? Karena saya ada kendala untuk memasukkan output dari PC ke dalam mixer. Ada suara denging yang sangat mengganggu sekali. Nah, akhirnya saya ambil jalan yang paling mudah. Mixer ini hanya untuk input saja, yaitu mic ini. Mungkin Anda mau input yang lain monggo, tetapi tidak input dari komputer. Kalau komputer keluarnya hanya out. Jadi saya memang
Syukurnya itu saya juga nggak terlalu maniak headphone dan juga saya agak risih dengan headphone. Saya nggak bisa mendengar suara saya sendiri, tetapi saya bisa melihat dari Audacity bahwa suara saya baik-baik saja, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kemudian kalau misalkan saya ngonten dan itu kontennya di OBS yang ada di PC misalkan, saya juga nggak perlu untuk mendengarkan lewat mixer, cuma saya play begitu saja, dia keluar lewat speaker Bluetooth yang tadi. Setup ini sangat mudah bagi saya dan sangat bisa dilakukan oleh siapapun tanpa harus ribet. Karena biasanya ada urusan dengan ground grounding itu loh. Jadi ada suara denging yang nggak enak yang keluar dari JPU, dan itu cara ngatasinya agak lumayan ya. Saya sempat beli ground loop isolator ya, barang cungkoan juga, dikirim kira-kira 10 hari. Setelah sampai ya harganya sih 94.000, tetapi ketika saya pakai itu juga tidak bisa membantu banyak, bahkan suaranya cenderung kecil, dan juga beberapa kali itu kemudian masih terdengar suara yang tidak mengenakan. Kalau ada pertanyaan seputar audio yang saya pakai, silakan komentar di bawah. Silahkan, monggo, mungkin kita bisa sharing-sharing. Kalau ada punya pengalaman serupa, kita juga bisa sharing-sharing. Kemudian yang paling utama juga salah satunya adalah PC ini saya beli 2 tahun ya, 2017 ya, berarti berapa, 3 tahun yang lampau, 4 tahun yang lampau saya beli 2 tahun 2017. Core i7, sudah spek gaming juga, tidak terlalu tinggi tapi ya yang so-so, yang biasa-biasa saja, itu sudah lebih dari cukup, dan itu bisa membuat saya happy untuk mengedit dan lain sebagainya. Saya kira aksesoris yang lain sudah banyak saya jelaskan, misalkan kayak keyboard Bluetooth, mouse biasa, ya sekedar itu saja. Baik, itulah gear yang saya pakai. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan kreasi, bagaimana kita bisa menciptakan konten yang bisa attract ataupun menarik banyak views, menarik banyak orang untuk melihat. Kontennya yang penting. Kalau gear ini hanya pendukung saja, tidak murni harus A B C D F G, tidak murni harus yang bagus-bagus, enggak. Dengan setup sederhana saja, dengan alat yang sederhana saja, semuanya juga bisa dilakukan. Jadi yang paling penting itu adalah idenya dalam kita berkreasi, kemampuan kita untuk membuat video dan konten yang bisa dilihat banyak orang dan menarik atensi banyak orang. Itulah yang paling penting, karena saat ini itu atensi adalah satu-satunya resource, sumber daya digital yang banyak sekali saat ini sedang dicari oleh semua penggiat internet. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Saya ada etalase toko bernama @tokbang.id. Kalau Anda berkenan, silahkan berkunjung di etalase toko saya yang saya letakkan di Instagram. Jumpa lagi di lain kesempatan, dan semangat terus untuk mengejar cita-cita Anda. Bye-bye.